Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tutorial menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan cepat dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, yaitu Syauki Alifaza dengan NRP 20412111032. Kemudian ada rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arshinda Dewanti Pramantia dengan NRP 20412111033. Kemudian ada rekan saya. Sebelumnya, saya Niken Renastiti dengan NRP 20412111035. Kemudian ada rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fathia Asrori, NRP 20412111036. Dan ada rekan saya. Baik, saya Lintang Lasma Putri dengan NRP 20412111039. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Arsenda, silahkan. Baik, untuk materi pertama ini akan saya jelaskan yaitu tentang referensi kredibel. Nah, dalam menulis atau membuat karya ilmiah itu harus menggunakan referensi yang kredibel karena referensi tersebut akan kita gunakan sebagai penambah wawasan dan wawasan baru tersebut membantu kita selama proses pengerjaan karya ilmiah. Maka dari itu, kita perlu menggunakan referensi yang kredibel agar informasi yang kita dapatkan itu sesuai dengan fakta, sehingga karya ilmiah kita itu akan jadi lebih akurat. Untuk selanjutnya, yaitu kriteria referensi yang kredibel. Yang pertama itu menggunakan referensi bisa dari buku, dari jurnal, atau lain sebagainya. Tapi hindari menggunakan situs Wikipedia maupun website. Langkah yang kedua yaitu alangkah lebih baik jika menggunakan referensi jurnal yang terbaru, yaitu maksimal 10 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga ada terdapat informasi yang jelas seperti nama penulis, tahun, penerbit, dan lain sebagainya. Di sini saya juga akan memberikan tutorial cara untuk mengakses Mendeley. Yang pertama kita buka dulu di website-nya itu Mendeley, www.mendeley.com. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya posisinya sudah sign in ya. Jadi buat teman-teman atau buat pembaca yang sedang menyaksikan video ini bisa sign up terlebih dahulu jika belum mempunyai akun Mendeley. Kemudian kita ambil contoh, saya ingin mencari informasi tentang sulfat. Nah, di sini kan diberikan beberapa referensi jurnal-jurnal. Cuman di sini ada yang bisa open access atau bisa langsung mengakses PDF-nya, sama yang tidak bisa. Contohnya seperti ini. Kalau bisa akses PDF-nya itu akan muncul view PDF. Tapi kalau yang tidak bisa itu nggak ada bisa untuk mengakses PDF-nya. Di sini juga ada fitur di sebagian sebelah kiri itu ada year atau tahun. Di sini kita bisa milih mau tahun berapa. Kalau misalnya kita pingin di tahun 2018 tinggal di checklist aja. Tapi di sini saya nggak akan checklist di 2018, jadi untuk referensinya itu bisa lebih banyak. Kemudian di dokumen type kita juga bisa pilih mau jurnal atau pilih yang book section atau yang generic. Nah, di sini saya pilih yang jurnal karena saya ingin mengaksesnya dari referensi yang jurnal. Kemudian bagi pemirsa juga yang ingin mengakses jurnal-jurnal tertentu juga bisa di checklist di bagian sini. Untuk memilih autornya juga bisa di checklist, misalnya contoh pingin yang Afrizal tinggal di checklist saja yang Afrizal gitu. Kemudian karena di sini kan campur ya, ada yang open access, ada yang tidak open access. Nah, di sini saya akan checklist yang open access. Jadi istilahnya itu saya pingin mendapatkan referensi jurnal yang PDF-nya bisa diakses. Kita ambil contoh di referensi yang pertama, kita buka atau dengan view PDF ini. Kemudian akan terdownload. Biasanya langsung kebuka di bagian web baru ya. Tapi di sini tuh langsung terdownload. Kita juga bisa langsung buka jurnalnya dan langsung bisa diakses untuk jurnal yang akan kita pilih itu. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya itu ada membaca referensi yang sudah ditemukan. Jadi, dalam menulis karya ilmiah itu wajib diawali dengan kegiatan membaca referensi. Nah, membaca referensi itu termasuk suatu kegiatan yang mudah untuk dilakukan karena membaca referensi tidak harus membeli buku, namun bisa dilakukan dengan meminjam buku di perpustakaan atau mencari jurnal penelitian di internet. Nah, adapun manfaat membaca referensi yaitu yang pertama ada meminimalisir kesalahan penulisan maupun penelitian. Yang kedua, ada mendapat informasi baru yang jarang diketahui. Yang ketiga, memiliki cara pandang dan pola pikir yang luas. Kemudian yang keempat, memperkaya pembendaharaan kata. Dan yang kelima, ada memahami cara mengimplementasikan teori. Baik, materi selanjutnya adalah pembaca yang baik. Di sini ada 4 syarat untuk menjadi pembaca yang baik, yaitu syarat pertama, pembaca yang baik mengerti apa yang sedang dibaca. Jadi syarat pertama bagi setiap pembaca yang baik ialah bahwa ia tahu dan sadar mengapa ia membaca. Kemudian syarat kedua, yaitu pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Syarat kedua bagi setiap pembaca yang baik adalah memahami benar-benar apa yang dibacanya. Pengalaman menunjukkan bahwa mahasiswa atau pelajar yang mempunyai kosakata yang baik, pembendaharaan kata-kata yang memadai, dan keterampilan dalam meringkas serta merangkumkan tidak akan menemui kesulitan dalam pemahaman. Kemudian, syarat yang ketiga adalah pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Syarat ketiga bagi seorang pembaca yang baik ialah memiliki ritme kecepatan membaca. Kemudian, syarat yang terakhir untuk menjadi pembaca yang baik ialah harus mengenal media cetak. Pembaca yang baik harus mengenal bentuk-bentuk kontemporer media cetak yang meliputi paperback seperti buku saku, buku berjilid tipis, dan kue kertas. Lalu ada media grafika seperti komik, kartun, foto, penyajian statistik, grafik, diagram, peta, dan lain-lain. Kemudian ada majalah, dan yang terakhir ada surat kabar. Kemudian ada ciri-ciri pembaca yang buruk. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, tujuan membacanya tidak jelas. Kemudian membaca kata demi kata, lalu kecepatan membacanya rendah dan tetap, dan yang keempat pasif, serta yang terakhir, bahan bacaan yang dibacanya itu saja. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu membaca sebagai kebutuhan pokok. Jadi membaca berarti mengisi diri dengan informasi-informasi penting, di mana semakin banyak membaca, maka semakin banyak wawasan, informasi, pemikiran baru, dan ilmu pengetahuan yang didapat. Membaca sama dengan makan atau minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Jika tidak membaca, maka manusia akan sempit dalam berpikir dan tindakan dalam lisan maupun tulisan kurang cermat serta gegabah. Jadi, cara agar membaca menjadi kebutuhan pokok yaitu yang pertama, memulai dengan membaca apa yang disukai, memanfaatkan waktu luang untuk membaca, dan yang ketiga, membuat target membaca setiap hari. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola, menyimpan, maupun menerapkan ke dalam Microsoft Word dari aplikasi Mendeley Manager. Nah, di sini yang pertama saya di sini menggunakan contoh dari jurnal praktikum semester 2 saya. Nah, di sini saya mengambil contoh Rasmito 2010 ini. Setelah itu masuk dalam pencarian Google Scholar atau Google Cendekia. Setelah menemukan referensi yang ingin digunakan, lalu masuk ke dalam link tersebut. Setelah itu klik download pada PDF referensi yang akan digunakan. Setelah itu klik pada extensions di masing-masing web yang digunakan. Saya itu pilih Mendeley Web Importer. Nah, setelah saya klik Mendeley Web Importer, nanti akan keluar pilihan
dari referensi yang akan digunakan nanti. Nah, setelah itu diklik untuk checklist biru ini, setelah itu klik untuk add to Mendeley. Nah, seperti ini sudah selesai masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Setelah itu download PDF dari referensi yang akan digunakan. Setelah itu masuk ke dalam aplikasi Mendeley Manager. Untuk referensi yang sudah di-download tadi akan muncul pada bagian bawah sendiri. Nah, untuk mengelola dan menyimpan referensi yang ingin digunakan seperti itu. Lalu untuk memasukkan ke dalam Microsoft Word, caranya sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke dalam Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu, setelah kita ingin memasukkan referensi yang ingin digunakan, lalu kita klik di reference. Setelah itu klik di Mendeley sheet. Nah, untuk referensi yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley tadi nanti akan muncul sesuai dengan judulnya. Setelah itu klik pada referensi yang ingin digunakan, yaitu insert citation. Nah, citasinya nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu perlu dirapikan terlebih dahulu. Nah, setelah citasinya sudah dibenarkan, lalu untuk memasukkan citasi tadi ke dalam bentuk daftar pustaka, caranya sebagai berikut. Yang pertama, klik pada D3 di sebelah kanan, lalu klik pada insert bibliografi. Nah, setelah itu tinggal untuk sedikit merapikan dari penempatan tulisannya. Jadi seperti itu untuk memasukkan referensi menjadi daftar pustaka. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.